Saudara-saudariku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, pada hari ini Rabu 13 April 2022, hari Rabu dalam Pekan Suci. Menurut sabda kita dari Injil Suci menurut Matius bab 26 ayat 14 sampai 25. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabdanya. Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, "Apa yang hendak kamu berikan kepada aku supaya aku menyerahkan dia kepadamu?" Mereka membayar 30 uang keping perak kepadanya. Dan mulai saat itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, "Di mana engkau kendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Jawab Yesus, "Pergilah ke kota kepada si Anu dan katakan kepadanya, pesan guru, waktuku hampir tiba. Di dalam rumahmu lah aku mau merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku." Lalu murid-muridnya melakukan seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka dan mempersiapkan Paskah. Setelah hari malam, Yesus duduk makan bersama-sama dengan ke-12 murid itu, dan ketika mereka sedang makan, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antaramu akan menyerahkan aku." Dan dengan hati yang sangat sedih berkatalah mereka seorang demi seorang kepadanya, "Bukan aku, ya Tuhan." Ia menjawab, "Dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini, dialah yang akan menyerahkan aku. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Akan tetapi, celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan." Yudas yang hendak menyerahkan dia itu menjawab katanya, "Bukan aku, ya Rabi." Kata Yesus kepadanya, "Engkau telah mengatakannya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terberkati, dalam perikop yang kita dengar pada hari ini menggambarkan Yudas Iskariot secara sembunyi-sembunyi merencanakan pengkhianatan pada Tuhan Yesus dengan imbalan 30 pecahan uang perak, di mana pada masa itu 30 pecahan uang perak itu setara harga seorang budak kepada imam-imam kepala dan tua-tua Yahudi. Ia berupaya mencari cara dan kesempatan untuk menjalankan aksinya, menjual Tuhan. Secara tradisi, hari ini, yaitu hari Rabu menjelang Kamis Putih, disebut sebagai Rabu Mata-Mata atau Spy Wednesday. Dan sejak awal abad kedua, hari Rabu ini juga sering disebut sebagai Hari Pengkhianatan. Saudara-saudariku yang terberkati, dosa pengkhianatan Yudas tidaklah sebesar dosanya untuk mengakhiri hidupnya sebenarnya. Kita bisa baca kisah di mana Yudas mengakhiri hidupnya dalam Matius 27. Sebenarnya Yudas sudah bisa menyesali kesalahannya karena ia melihat Yesus gurunya dijatuhi hukuman mati dan hendak menyerahkan kembali uang 30 keping perak itu kepada imam kepala dan tua-tua Yahudi. Namun ia tidak melihat adanya harapan besar akan belas kasih dan pengampunan Tuhan. Ia dirundung penyesalan yang begitu dalam, keputusasaan yang begitu dalam juga, yang membuatnya akhirnya berani mengakhiri hidupnya. Seandainya saja Yudas tidak hanya menyesal, namun juga datang kepada Yesus dan bertobat, mungkin ia akan bisa menjadi seorang rasul yang hebat, seperti Petrus yang pernah menyangkal Tuhan, ingat akan belas kasih Tuhan, dan bertobat setelah ia menyangkal Yesus, dan ia tidak kehilangan tugasnya sebagai yang utama dari para murid lainnya. Maka saudara-saudariku yang terberkati, pengalaman pertobatan,
Pengalaman diampuni oleh Tuhan menjadi kekuatan bagi Petrus untuk mengemban tugas pengembalaan yang dipulihkan dan tetap diberikan kepadanya, mengembalakan domba-domba Tuhan Yesus Sang Guru. Kita mungkin juga pernah mengalami seperti Tuhan Yesus alami. Pernah disingkirkan, pernah diabaikan, pernah dikhianati oleh orang-orang terdekat kita. Maka kisah ini mengundang kita untuk percaya bahwa Tuhan Yesus dapat bekerja dengan caranya sendiri, tetap menopang dan menguatkan hidup kita, tidak peduli bagaimana orang lain memperlakukan kita. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus penyelamat kami, Engkau hadir di dunia memberikan diri seutuhnya dalam melaksanakan kehendak Allah Bapa. Kendati pun dalam melaksanakan kehendak Bapa Engkau harus mengalami kesulitan, derita, dan sengsara. Semoga kami pun tetap setia padamu dalam setiap dinamika perjalanan hidup kami. Sebab Engkaulah Tuhan dan penyelamat kami, yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Berkatalah yang Maha Kuasa turun atas kita semua, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.